banyak tampil, harus banyak bicara, harus banyak berbuat. Itu adalah murid, karena dia aktor utamanya. Oke. Seperti dalam film lah. Ya. Film itu, kalau aktor utamanya yang paling banyak tampil, banyak bicara, banyak menangan itu siapa? Aktor utamanya kan? Aktor utama. Ya, Jangan kalau bias nih. ya. Penonton jangan ini aktor utamanya siapa nih? Yang ini apa yang ini? Ini tuh kata peristiwa belajar mengajar itu jadi nggak fokus. Oke. Jangan ada bias. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya dan Nora Gainuddin di Leadership Talks. Kali ini ya kita kedatangan tamu yang spesial di episode kita yang kelima, seorang pemerhati dan juga pengamat di bidang pendidikan Indonesia. Langsung saja kita sambut dan kita perkenalkan abang kita, salah satu alumni dari Asram Yapi, yaitu Bang Rahman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam Gimana kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya senang banget ya. Ini salah satu alumni yang bisa dibilang lama tak bersuah gitu ya. Lama tak bersuah. Setelah COVID baru pertama kali ketemu lagi, Bang ya. Betul, udah lama sekali. Lama banget ya. Udah berapa tahun kan? 4-5 tahun nih kayaknya. 4 tahun. Jadi beliau ini cukup unik ya teman-teman ya. Jadi diawali dengan studinya itu di bidang olahraga ya, kemudian karena satu datang hal hijrah ke bidang bahasa ya, bahasa dan sastra yaitu bahasa Arab, sampai akhirnya beliau juga alhamdulillah dalam perjalanan hidupnya gitu kan mencicipi pengalaman politik dan sekarang menekuni bidang pendidikan gitu. Nah, mungkin bisa di spill nih Bang, kalau bahasa anak kita ya, ke anak-anak generasi muda kita, Gen Z, ke mahasiswa gitu kan. Apa nih yang ngedorong ya seorang Bang Rahman itu untuk punya minat yang besar di bidang pendidikan? Monggo Bang. Ya, pendidikan itu kan persoalan sehari-hari kita. Oke. Sampai kan kalau kita lihat ada hadisnya aja, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Ya, Jadi menuntut ilmu itu dari sejak kita lahir, mhm. dalam ayunan, dalam gendongan, Oke. sampai meninggal. Jadi urusan pendidikan itu dari sejak lahir sampai meninggal, sehingga semua orang mestinya mendalami ini, menekuni pendidikan, gitu. Apalagi kemudian pemerintah juga mengatakan jalan paling strategis kita naik kelas secara ekonomi, Mhm. ya lewat pendidikan. Oke, oke. Jalan pintas untuk naik kelas secara ekonomi. Menarik tuh Bang ya. Nah, Bang Romannya sendiri secara umum mungkin bisa melihat bagaimana nih Bang potret pendidikan di Indonesia paling ke dalam 5 tahun, 10 tahun ke belakang dengan beberapa kurikulum yang kayaknya hobi nih ganti-ganti nih. Gimana Bang? Memang kurikulum kita ini di Indonesia ini luar biasa gitu ya. Jadi sampai ada yang mengatakan dalam 20 tahun terakhir ini kita punya 6 kurikulum di Nama Indonesia. kurikulum dalam 20 tahun, bayangin. Luar biasa. Mantap. Saya kebetulan juga terlibat dalam pembicaraan kurikulum 2013 ya. Oke. Saya termasuk yang tidak setuju kurikulum 2013 itu. Alasannya bukan pada kontennya. Jadi menurut saya tidak ada kajian riset yang mendalam kenapa harus diganti. Ya. Nah, lebih pada itu. Karena yang didapat di lapangan, guru-guru itu mengatakan, saya mungkin baru saja kemarin agak paham dengan kurikulum KTSP, Mhm. kurikulum KBK, kata mereka. Ya. Sekarang udah mau diganti lagi. Merdeka kan. Nah, 2013 jalan, kan gitu. Kemudian datang menteri yang baru, diganti Ya. lagi kurikulum Merdeka. Sekarang kurikulum Merdeka sudah dinyatakan off juga. Oh, mau ganti lagi nih Mau sekarang nih. diganti lagi. Walaupun tidak dikatakan langsung, sekarang menteri yang baru sudah mendeklar sekarang deep learning. Oke. Dan kurikulum Merdeka Belajar sudah nggak jelas nasibnya. Paling tidak program guru penggeraknya sudah dihentikan. Oke. Artinya kan tidak dilanjutkan. Iya. Itu kan sebenarnya hanya perbedaan istilah aja Bang ya. Esensinya sama tuh. Sebetulnya gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang konteks menjadi guru dan menjadi murid nih Bang. Nah, Nah, ini menarik nih. Nah, di tengah kita ada hiruk pikuk dunia pendidikan yang Bang Roni juga sempat singgung gitu kan. Apa sih makna terdalam jadi being a teacher atau menjadi guru dan menjadi murid Bang? ya.
pangkalnya harus kita berangkat dari kata belajar. Oke. Belajar itu bagi saya proses menjadi tiada henti. Bagi saya. Proses Proses menjadi tiada henti. Oke, to become berarti ya, Ya, proses to become. menjadi lebih berpengetahuan, lebih terampil, lebih punya nilai, lebih punya kesabaran, lebih punya rasa syukur, lebih, dan itu tidak hentinya. Oke. Makanya tadi kembali ke hadis tadi, dari sejak kita lahir sampai meninggal, Oke. tidak henti itu. Mhm. Jadi kapan proses kita menjadi itu berhenti? Menurut saya sih cuma ada dua peristiwanya. Oke. Saat kita tidur, Ya. istirahat sejenak sebetulnya. Ya. Kemudian saat kita meninggal. Hmm. Sebelum proses kejadian meninggal ini, Ya. sebetulnya proses belajar kita tidak akan pernah berhenti. Hmm. Proses menjadi kita itu menjadi lebih berpengetahuan, lebih pintar, lebih cerdas, lebih terampil, lebih bijak, lebih bersyukur, lebih bersabar, itu tidak akan pernah berhenti. Oke, oke. Jadi kalau kayak begitu sebenarnya di posisi itu atau dalam konteks yang Abang bawain, sebenarnya kita semua guru dan murid itu nggak bisa dipisahin tuh Nggak Bang ya? bisa dipisahin. Oke. Kita yang posisinya sebagai guru sekalipun, pada saat yang sama dia adalah murid. Saya mengutip mungkin ada perkataan dari Heraklitus. Oke. Dia mengatakan begini, sebetulnya setiap orang itu tidak pernah melewati sungai yang sama dua kali. Karena pasti dia yang berbeda dan sungai yang berbeda. Dia yang berbeda, maksudnya orangnya tuh ganti atau gimana tuh? Saya, Rohmani, Oke. atau kita dalam konteks konteks Jakarta lah yang paling gampang. Sebetulnya kalau saya ubah ya, Ya. kita, saya, atau saya, siapapun tidak pernah menyeberangi jalan itu dua kali. Jalan yang sama dua kali. Oke. Karena pasti kita yang berbeda dan jalan yang berbeda. Ini, kalau kita nyebrang dari sini, hari ini, Ya. kondisinya begini. Mhm. Jalannya sekarang posisinya begitu. Ya. Besok saya juga, Ya. besok nih, Mhm. nyebrang itu besok saya dengan besok hari ini itu berbeda. Kondisi jalan juga berbeda. Ya, mungkin sekarang udah nggak macet, besok bisa Besok jadi macet. macet gitu Ya. ya. Mungkin besoknya lagi hujan. Iya. Oke. Padahal jalannya sama. Jadi tidak pernah kita melewati jalan yang menyeberang jalan yang sama dua kali. Kitanya juga tidak pernah sama. Mhm. Jadi kita hari ini berbeda dengan kita besok. Hari ini kita beda dengan kemarin kita. Oke, oke, oke. Makanya itu bagi saya tidak ada istilah orang yang berpengalaman. Semuanya itu orang tidak akan pernah mengalami melewati situasi yang sama persis. Oke. Kalau misalnya misalnya begini, kalau Presiden Soeharto hidup lagi, Iya. Ini kita agak ngayal dikit nggak apa-apa ya? kemudian hidup lagi, kemudian ternyata dia jadi presiden lagi. Iya. Saya pastikan dia tidak akan mengambil keputusan yang sama seperti 35 tahun yang lalu. Karena Soeharto dulu berbeda dengan Soeharto sekarang. Situasi Indonesia dulu berbeda dengan situasi Indonesia sekarang. Pasti dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti yang dulu pernah dilakukan. Jadi nggak ada, bagi saya itu nggak ada istilah orang yang berpengalaman. Semua kita akan menghadapi peristiwa yang berbeda, kita akan mendapatkan pengalaman yang baru terus. Ya. Sehingga ya selamanya kita akan terus belajar. Nggak mungkin kita nggak belajar. Begitu kita berhenti belajar, kita akan mati. Udah. Dan sebetulnya yang menghentikan proses belajar kita itu ya mati itu. Mati ya. Oke. Ini menarik ya Bang. Nanti mungkin ya di tengah-tengah teman-teman ya tonton terus sampai akhir. Saya akan bawa kondisi yang agak menyedihkan sih sebenarnya sih. Tapi nanti belakang kita bahas. Kita mau membangun konteks dulu. Nah tadi tentang makna Bang ya. Menarik ya tentang makna gitu kan. Saya tertarik juga gitu salah satu filsuf, tapi saya lupa namanya. Memang dia mengatakan bahwa proses hidup itu proses pemaknaan tuh. Pemaknaan terhadap peristiwa. Dan tiap orang itu antara satu orang dengan orang lain, satu kejadian sama kejadian lain itu bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda tergantung dari pemaknaan kita. Nah, Padahal peristiwanya sama. padahal peristiwanya sama, apalagi peristiwanya beda. Nah, kemudian apakah sistem pendidikan di Indonesia saat ini itu sudah melahirkan orang yang punya kemampuan berpikir untuk mendapatkan makna dalam hidup, atau kita hanya, mohon maaf ya, saya pakai bahasa yang straight to the point aja,
hanya melahirkan orang-orang yang jago membeo atau membebek, yang hanya menghafal teks atau pengetahuan. Ya, Gimana menurut seorang Bang Rahmani? jadi sebetulnya tadi ke kurikulum ya. Kurikulum dari 2013 dulu KBK, KTSP 2013, kurikulum Merdeka. Sekarang Pak Menteri menawarkan deep learning. Bagi saya intinya sama. Dan eh, yang paling penting sebetulnya eksekusinya, gurunya di kelas. Oke. Saya dulu waktu membahas kurikulum 2013 itu kebetulan pernah ketemu dengan profesor dari Rektor UNESA ya, Profesor Samani. Dia mengatakan begini, saya langsung, Pak Rohmani, saya tahu Pak Rohmani guru, saya paham persis kata dia, kenapa Pak Rohmani menolak kurikulum 2013. Tapi kata dia begini, nggak usah khawatir kok Pak Rohmani, karena yang akan terjadi di kelas itu tidak akan berubah. Kurikulum mau berubah berapa kali pun, tetap aja peristiwa mengajar dan di kelas itu tetap akan begitu. Gitu. Nah, tadi naik Ya. pada level memaknai itu. Misal pada memaknai Ya. pada level memaknai itu. Misalnya saya perhatikan di kurikulum Merdeka Belajar ya. Kalau menurut saya sih bagus juga, bagus juga. Begitu saya lacak ini Merdeka Belajar ini dari mana sih ininya gitu ya. Ya. Idenya itu oke sih ada penggagasnya di sini yang sudah implementasi. Kemudian saya lacak filsafatnya. Menurut saya ini berasal dari idenya Paulo Freire. Paulo Freire. Iya, Merdeka Belajar itu. Jadi ada nah inti dari Paulo Freire itu adalah konsientisasi, konsientisasi, konsientisasi. Konsientisasi itu begini, menyerap semua permasalahan yang ada di sekitar siswa. Oke. Kemudian permasalahan yang ada di lingkungan siswa itu ditarik ke dalam kelas, kemudian situlah dibicarakan, didiskusikan, Oke. diserap, diambil maknanya. Apa yang bisa kita pelajari dari masalah yang ada di masyarakat kita, kemudian solusinya apa? Itulah yang dikatakan berpikir kritis Ya, oleh kritis. Paulo Freire itu. Nah, tapi ini kalau menurut saya kita belum sampai ke situ sekarang itu. Ya. Kurikulum kita belum sampai ke situ. Ya. Kira-kira guru juga baru oh mungkin arahnya ke sini nih pendidikan kita. Maka kan ada guru penggerak kan gitu. Kira-kira guru baru memahami oh begini maksudnya di kurikulum. Sayangnya kemudian ini diganti lagi gitu loh. Nah, sekarang termasuk di kurikulum deep learning ya. Kalau menurut saya sih ya bagus juga, bagus juga. Tetap nanti akan mengarahnya pada berpikir kritis tadi itu, memaknai apa sih? Karena kan tadi peristiwanya bisa sama, bendanya bisa sama, ya orangnya bisa sama. Orang, benda, peristiwa gitu ya. Itu bisa sama, tapi akan dimaknai secara berbeda oleh siswa itu. Dan itu harusnya menjadi kesadaran guru. Makanya saya menulis buku Satu Anak, Satu Kurikulum. Jadi guru itu harus sadar persis kalau di hadapan guru itu ada 30 siswa. Ya. Guru harus sadar sekalipun nih guru menerangkan begini nih. Ya. Guru harus sadar bahwa itu akan dimaknai oleh masing-masing siswa yang 30 itu sendiri-sendiri. Jadi mereka punya persepsi atau punya gambaran yang beda-beda, Pak? Beda-beda. Ada 30 pemaknaan kira-kira kalau ada 30 siswa. Ya. Karena kan gitu. Karena masing-masing akan memaknai sendiri-sendiri. Walaupun peristiwa mengajarnya sama nih Pak gurunya. Guru itu juga gitu loh. Oke. Nah, menurut saya ini pendidikan kita belum sampai ke situ. Termasuk juga gurunya belum sampai pada kesadaran itu. Karena baru kita mau menyadari pada kesadaran itu, kurikulumnya diganti. Ya, itu dia ganti-ganti terus ya. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan literasi, Bang? Karena kan bisa kita tahu ya, budaya literasi lah di Indonesia, yang baca buku dan segala macam itu kan bisa dibilang salah satu yang terendah kan di dunia. Ya. Seperti itu. Nah, apakah memang kita itu bisa dibilang masyarakatnya suka mengekor gitu kan, atau hanya
bisa dibilang gitu kan, hanya Hmm. jago scroll aja di sosial Ya, media gitu ya, kan, tidak punya kesadaran untuk kita baca buku, ya. diskusi seperti yang dulu kita lakukan kan. Itu kan hal-hal yang menumbuhkan critical thinking. Artinya itu kan bukan sesuatu yang given, Ya. tapi yang tadi Abang bilang menjadi to become itu Hmm. harus ditumbuhkan. Betul. Nah, apa tuh Bang relevansi antara literasi kita yang masih rendah dengan apa yang tadi Abang elaborasi? Memang kemampuan kita memaknai orang, memaknai benda, memaknai peristiwa itu baca. Ya, Terutama mungkin ya baca buku lah. Karena kan kita tahu sebuah buku itu jadi buku itu paling tidak 20 buku dirangkum, diserap intinya kemudian jadi buku baru. ya. Jadi sebetulnya ketika kita baca buku, satu buku saja itu minimal ada 20 buku di belakang buku itu. Oke. Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita banyak baca buku, itu akan sangat membantu ketika kita memaknai tadi itu. Ya, Nah, sementara indeks baca kita ini masih sangat jauh, sangat rendah. rendah. Memang ya ada hubungannya, ada korelasinya. Nah, lebih mengkhawatirkan lagi sebetulnya sekarang ini dengan era video-video pendek nih. Short Short, content, TikTok, ya, short videos. ini mengkhawatirkan lagi. Kita menjadi nanti, mudah-mudahan sih tidak ya, harus ada upaya nih. Kita nanti tidak akan sabar nonton video panjang. Oke, Kita tidak akan sabar baca buku yang panjang. oke. Tulisan-tulisan panjang kita nggak sabar. Kita nanti kan di short di TikTok itu kan tulisan pendek-pendek itu paling 2 menit kan, Ya, 2 menit di 2 menit bawah itu di bawah 10 atau di bawah 15 menit sih. betul. Nah, itu aja 2 menitnya kadang-kadang sudah scroll lagi, Iya, udah udah scroll, udah kelamaan. scroll. Jadi kalau ada kita membahas sebuah bahasan yang panjang, yang dalam, yang lama, wah udah nggak sabar. Hmm, Ini harus kita apa ya? Harus kita waspadai. ya, ya. Sehingga jalannya terus gimana? Ya harus kita memaksakan diri, harus kita paksa gimana caranya kita bisa baca buku. Oke. Ide-ide dalam, ide-ide panjang kita baca. Video-video panjang kita tonton. Untuk melatih tadi tuh, melatih tadi kemungkinan kita akan terbiasa pada video pendek, tulisan pendek, Ya, ya. ide-ide pendek, ide-ide yang tidak dalam, Oke, sehingga recehan, receh ya. recehan. Receh dan juga cenderung kepada ini, Bang. Informasi yang serba instan. Betul. Sehingga Dan itu bahaya, bahaya, Bang ya. bahaya. Oke, oke. Nah, kalau ingat Bang, dulu kita ya maksudnya ketika mahasiswa ya, dan alhamdulillah kita tinggal di asrama mahasiswa Islam Sunan Giri, Nah, ya asal berkaderan. Kita Islam ya, kita baca Al-Quran, baca hadis, habis setelah itu kita juga sempat baca tuh hmm, Das Kapital Karl Marx. hmm, Kemudian juga pemikiran-pemikiran Ali Syariati, hmm, Rausan Fikar gitu kan, Iqbal. Baik yang dari tokoh-tokoh pemikir, bahkan filsuf gitu kan, dan ideolog hmm, Muslim maupun non-Muslim itu. hmm. Nah, tapi kalau kita relate dengan kondisi sekarang, itu kan sangat jarang, Bang. Orang yang bisa baca buku sampai tuntas, Betul, ya kan? Kemudian sampai udah buku, betul. diskusi buku, kayak gitu kan. Nah, apa nih dalam konteks kita nih asrama mahasiswa Sunan Giri dan asrama-asrama Yapi, apakah kita juga bisa menyuguhkan alternatif ruangan itu buat anak-anak muda, Bang? Betul. Jadi salah satu cara kita tadi melawan video pendek, tulisan pendek itu ya kita harus melawannya dengan baca buku. Buku ya? Buku-buku tebal, Bukunya itu buku-buku printing berarti, Bang. Soalnya kan buku printing. kalau misalnya ini juga, oh, gue juga bisa, Bang. Baca bukunya di mana? Di e-book katanya. Di hub, di gadget juga, Bang. Ini Ya nggak ada buku masalah. cetak ya. Cuma coba aja. Karena dengan kita dibaca di gadget di Ya. itu, kita akan mudah terdistraksi nanti. Oke, itu Begitu poinnya. ting ada bunyi WA masuk, terdistraksi lagi. Tapi kalau baca buku, kemungkinan terdistraksinya kecil gitu loh. Oke, oke, oke. Jadi harus menyempatkan waktu kita menjauh dari handphone, Mhm. kemudian kita tekun baca buku. Nah, ini sih, saya jujur Bang ya, saya itu sering naik kereta ya. Di kereta itu, saya nggak muluk-muluk dalam satu gerbong aja. Rata-rata satu gerbong nih, Hmm, yang pegang buku dalam perjalanan itu satu atau dua orang. Itu betul. udah maksimal. Nah, Yang lain itu rata-rata pegang itu gadget. hmm, Kita khususnya apakah dia baca e-book atau kan, hmm, atau mungkin dia baca di AI atau di googling. Tapi kebanyakan itu adalah they are consuming videos sebenarnya. Mereka itu konsumsi video, video ya, pendek. Ya kan kalau kita nengok-nengok kan sama cuma ada video gitu kan. Kemarin ada satu podcast juga, saya juga jadi hostnya itu tentang budaya Gen Z yang lebih
bahasanya itu ya freak, nggak rapuh. Kemudian juga mereka sering kena kecemasan, Hmm. insomnia, susah tidur, kayak gitu kan. Nah, ini kan kita pasti tahu nih gejala-gejala atau bisa dibilang apa ya, kurang sehat secara mentality buat Gen Z, Hmm. ya kan. Nah, kita sebenarnya tahu tuh hal-hal seperti itu. Tapi ini gimana bang ya, strategi supaya mereka itu bisa dibilang apa ya, eh ber- berhenti dari screen, Hmm. berhenti dari screen gitu kan nggak mudah bang. Ibarat kata video itu ketika kita nonton itu ada Ada rasa senang tuh, ada candu, ada candu bahasanya itu, jadi kayak nagih gitu, nagih terus. nagih gitu. Pernah bang ngalamin gitu ya, misalnya lagi megang nih, kok kayak susah tuh berhenti scroll scroll apa semacam itu boleh nggak bang dikasih tips-tipsnya supaya kita anak-anak muda bisa berhenti scroll. Ya, pertama ya memang harus menyadari bahwa itu akan berakibat buruk pada otak kita. Nih. Ya, otak kita tadi jadi nggak jadi terbiasa dengan tulisan pendek, video pendek, kemudian bahkan konten-konten yang receh. Ya, ya. Itu berbahaya. Akhirnya kita tidak bisa lagi berpikir dalam, berpikir panjang. Padahal berpikir dalam, berpikir panjang yang sekarang Pak Menteri Dikdasmen katakan deep learning itu adalah pangkalnya research, penelitian, Hmm. penemuan. Hmm. Kalau kita nanti lebih terbiasa membaca tulisan pendek, membaca buku malas kan gitu, Ya. video-video pendek, akhirnya kita tidak terlatih berpikir dalam. Hmm. Mau nggak mau memang harus kembali tadi memaksakan diri, ada target, baca buku, tinggalkan handphone sejenak gitu ya. Kemudian ya minimal tadi kalau tayangan ya video panjang. Oke. Podcast yang panjang itu kan banyak kita memberikan inspirasi. Cuma tetap saja podcast itu inspirasi aja. Kita menemukan kedalamannya itu dengan baca buku. Itu memang tidak bisa tergantikan ya bang, Nggak bisa. membaca buku yang sifatnya cetak ya. Betul. Karena kita kan yang nggak tertawar Al-Quran, hadis itu kan. Selebihnya informasi. Al-Quran juga banyak juga Al-Quran di sini Iya. dijajar juga bang. Al-Quran itu kan apa namanya informasinya kan umum, Ya. ya. Inspirasi, gitu, memberikan semangat, inspirasi pada kita. Untuk lebih dalamnya kan kita baca tafsirnya para ulama kan gitu. Dan itu berpikir dalam lagi. Hmm. Kitab-kitab para ulama itu kan tebal-tebal. Ya. Gimana Ihya Ulumuddin Ah, ya. iya, Sebelum lagi nih ya. betul. Oke, oke. Kalau Bang Ramai sendiri ada nggak Bang tokoh pendidikan ya atau filsuf baik di dalam negeri gitu Indonesia atau bahkan dari Islam atau bahkan dari luar Islam ya yang jadi panutan dalam hal pemikiran di bidang pendidikan? Saya kalau pendidikan, kalau filsuf, saya Socrates. Socrates, oke. Ini Yang mengilhami saya Socrates. mbahnya filsafat nih, Mbahnya filsafat. mbahnya filsafat gitu. Jadi dengan apanya kata beliau itu, saya tidak tahu apa-apa. Yang Wah, saya tahu hanya satu hal. Saya tidak tahu apa-apa. Itu bagi saya luar biasa. siap, Ya. siap, siap. Yang kedua, ulama Imam Ghazali. Al-Ghazali, oke. Al-Ghazali itu menurut saya pencarian ilmu yang luar biasa. Ya, dari dia menekuni rasionalis, Hmm. ahli fikih, Hmm. sampai dia menyelami tasawuf. Tasawuf ya kan. Dan dia juga dalam Tasawuf, tasawuf itu kalau saya coba elaborasi lebih dalam, itu kan ilmu kuantum, ya, metafisik. metafisik, Oke. kuantum. Kalau sekarang kita belajar misalnya kuantum, fisika kuantum, nah itu tasawuf itu. Hmm. Ada titik temunya di situ. Sesuatu yang tidak terlihat unseen ya. Betul, Kalau bahasa Islam itu goib gitu ya. betul. Tentang Socrates itu menarik bang, karena saya itu biasa dengerin podcast itu 2 jam. Hmm, Sebenarnya bukan podcast sih bang, lebih pada konten YouTube. hmm, Tapi saya punya, ya saya sangat, boleh saya nyebut nama ya? Nggak apa-apa ya? Saya belajar dari satu, dia dosen bang, namanya Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. hmm, Mungkin kalau pernah dengar, hmm, dari Jogja. Channel itu tentang eh, filsafat hmm, gitu kan, intinya sih tentang ngaji filsafat, nah ngaji filsafat. Nah,
salah satu di serial beliau itu udah ratusan ya, itu tentang Socrates itu. Nah, Socrates itu tadi yang abang bilang bahwa satu-satu yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu. Hmm. Dan dia itu Socrates itu orangnya tuh digambarkan tuh botak gitu kan, terus sering telanjang kaki, terus sering ke pasar gitu kan, ke jalan-jalan, ngajak orang itu diskusi. Diskusi. Dan bukan kayak nyeramahin gitu. Anda itu A, B, C, kamu itu harus begini dan begitu tuh enggak. Jadi ngajak itu dialog dia, Betul. ya kan? Makanya kan dialog itu kan dialektika itu kan dari Dialektika itu. dialektika kan dari Socrates. Dan beliau punya satu metode namanya, koreksi saya kalau saya salah ya, namanya Meurotika kalau nggak salah. Ya, Meotika. Meotika ya benar ya. Nah, Meotika itu bagaimana? Karena Meotika itu kan dari ibunya yang bidan tuh. Bagaimana orang itu beliau itu bagaimana membidani atau bagaimana orang itu melahirkan kesadaran dan pemaknaan dari orang itu sendiri Betul. dengan seni bertanya. Ya kan? Ini sangat menarik tuh, Bang. Jadi 3 tipe guru. Tadi yang pertama guru filsuf, Filsuf, yang kedua guru tipe sahabat murid, tipe sahabat murid, yang ketiga guru tipe penerus tugas kenabian. tipe penerus tugas kenabian. Nah, boleh abang jelaskan tipe 1, 2, dan 3 ini. Tipe guru tipe filsuf itu tipe seperti Socrates. Socrates, oke. Jadi adalah guru yang menggali. Jadi berangkatnya dari keyakinan bahwa semua kita itu sudah membawa kebenaran, sudah membawa kebaikan, sudah membawa ilmu. Oke. Itu dasar ontologi berpikirnya. Sehingga tugas guru itu adalah hanya menggali gitu, menggali kebenaran, menggali pengetahuan yang sudah ada dalam setiap anak itu. Ini persis seperti teorinya Socrates, Mautika ya. Jadi seperti bidan yang membantu kelahiran bayi. Yang melahirkan itu kan ibu melahirkan, bukan bidan. Ya, bukan bidan. Jadi ya. yang harus ngedan itu adalah ibu melahirkannya, bukan bidannya. Yang harus berusaha keras dengan sekuat tenaga dengan ini ya ibu melahirkannya. Itulah anak siswa didik yaitu. Jadi kita harus sadar bahwa aktor utama dalam proses belajar itu adalah siswa, bukan guru. Ya. Kalau aktor, kalau kita lihat film-film gitu ya, itu kan aktor itu adalah dia yang paling banyak tampil, dia harus banyak bicara, dia harus banyak bertindak, dia harus banyak berbuat, dan dia yang harus menang. Ya. Namanya juga aktor kan gitu. Ya. Jangan sampai pemeran pembantu lebih banyak tampil daripada aktor utamanya. Atau sutradaranya, Bang. Atau Sutradaranya punya tampil gitu. Nah, Seharusnya yang di belakang layar pengen tampil. nah, karena aktor utamanya adalah murid, maka murid yang harus banyak bicara. Murid yang harus banyak bergerak, murid yang harus banyak mencoba gitu loh. Oke. Sehingga muridlah yang akan menemukan pengetahuannya, muridlah yang akan menemukan keterampilannya, muridlah yang akan menemukan makna yang paling dalam dari apa yang dia pelajari. Oke. Gitu. Nah, tugas guru hanya memotivasi, ayo, dia kamu bisa, kamu ini. Jadi dan guru harus punya keyakinan bahwa murid sudah ada kebenaran dalam dirinya. Mereka membawa nilai-nilai kebenaran. Nilai kebenaran. Ya. Kalau bahasa Islam kan fitrah, Bang ya. Fitrah, betul. Fitrah. Betul. Makanya saya ini pemikiran Socrates itu mirip-mirip Islam juga gitu, fitrah betul. Jadi keyakinannya itu sudah ada dalam setiap orang itu nilai kebenaran. Kalau dalam Islam disebutnya fitrah. Okay. Tugas guru hanya membantu kelahiran fitrah itu. Oke. Membantu kelahirkan dan menyuburkan. Menyuburkan. Betul. Menyuburkan. Saya cukup ini nih karena emang belajar parenting juga kan. Langsung kepake ke anak sendiri. Nah, itu tipe guru yang pertama tipe filsuf. Nah, kita beralih ke tipe guru kedua, sahabat. Gimana, Bang? Kalau tipe sahabat itu saya terinspirasinya dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu menghadapi, saya sebut murid-muridnya itu dengan panggilan sahabat. Panggilan sahabat itu artinya panggilan setara, egaliter, tidak feodalisme. Setara. Pandangan mata nih, pandangan mata setara. Kalau begini nih, atas bawah ini. Senior junior gitu kan. Junior. Bisa juga nanti gua benar lu salah. Atau pasal 1 senior benar. Pasal 2 jika senior salah kembali ke pasal pertama. Kalau seperti itu kejadiannya tidak akan ada dialog.
Oke. Kebenaran yang sudah ada dalam diri siswa itu tidak akan keluar. Dia takut salah, Oke. gitu. Jadi setara ini penting banget, penting banget. Dan itu makanya kalau kita lihat Rasulullah itu panggilannya dengan murid-murid itu sahabat. Akibatnya apa? Sahabat itu dengan Rasulullah itu tidak tidak apa ya, tidak takut bertanya hal-hal yang bahkan kadang-kadang pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya. Para apa sahabat yang dari Arab Badui itu bertanya hal-hal yang aneh. Ada gini bang, atau apa namanya, hal-hal yang ini ya. Arab Badu misalnya, ya Rasulullah, bolehkah? Bukan tanya, langsung tiba-tiba kencing di masjid. Ah, Ada yang tiba-tiba, ya Rasulullah, boleh nggak saya berzina? ah, Langsung ngomong kayak begitu loh depan Nabi. wah itu kan orang begitu Umar sudah langsung mengambil pedangnya Ambil parang gitu gitu. ya. Iya, Dia bilang, ya Rasulullah, saya boleh nggak berzina loh? iya, Langsung ke hadapan betul. Rasulullah gitu kan. Dan Rasulullah biasa, Biasa aja aja bang ya, kan gitu. biasa aja. Karena Rasulullah memandangnya itu sahabat. Sehingga sahabat-sahabatnya itu juga sangat dekat, sangat akrab gitu. Dan ini sangat penting. Nah, sehingga tadi proses dialog itu terjadi dan ilmu itu menjadi keluar. Jadi dari sahabat-sahabatnya juga muncul ide-ide yang luar biasa. Seperti misalnya dalam perang Khandaq itu kan ada ide perang dari Salman Al-Farisi. Ya, Oh, di kaum kita ini kalau perang itu kita biasa bangun parit nih ya, untuk pertahanan. pertahanan. Itu kan muncul dari tadi menempatkan murid-muridnya itu sahabat setara, sejajar, teman diskusi, teman untuk menggali kebenaran, Oke, oke. Nah itu tipe yang kedua, guru tipe sahabat. sahabat murid. Yang ketiga, guru tipe pewaris tugas kenabian. Nah, jadi setiap guru itu harus punya kesadaran dan ini kesadaran ini tidak hanya dimiliki oleh guru agama. Oke. Guru apa saja, guru matematika, guru biologi, guru olahraga, guru kesenian harus punya kesadaran bahwa pada akhirnya anak kita ini kan hidup, lahir, hidup, nanti akan meninggal. Lahir sendiri, kita hidup bertanggung jawab pada pilihan-pilihan sendiri ya. Dan kita harus sadar bahwa penolong segala kesulitan yang pertama sekali, yang utama adalah diri kita sendiri. Dan nanti kita akan meninggal menghadap Tuhan, menghadap Allah juga sendiri. Itu guru harus punya kesadaran itu. Dan kesadaran itu harus disampaikan kepada anak lewat pelajarannya masing-masing. Itulah guru penerus tugas kenabian. Bahwa menyadarkan kepada anak-anak didiknya, pada akhirnya kita akan meninggal dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kalau karena anak Gen Z, kelas bang namanya. Berat soalnya gitu. Iya, soalnya gini. Banyak yang bilang, wah, yang penting itu, apa namanya, bukan hanya soal tadi ya, bukannya soal dapat angka, Dapat nilai, dapat enggak. nilai, ya, tapi dapat makna. Nah, dapat makna. Dapat makna, dapat rasa, yang rasa dan makna itu menyadarkan tadi, menjawab pertanyaan, aku siapa, lahir ke dunia untuk apa, kemudian aku kembali kemana gitu kan. Betul. Rasa-rasanya kalau tipikal guru dan murid mencapai state of mind seperti ini, mencapai nilai makna seperti ini, rasa-rasanya nggak ada mungkin yang kerusakan moral dan kerusakan Mestinya tidak akhlak ada Bang. lagi. Seharusnya ya. Iya. Karena gini bang, terakhir ya mungkin bang ya, ini agak bisa dibilang apa ya, kontradiktif atau paradoks. Bagaimana mungkin, ini lagi rame nih, seorang sarjana hukum anak muda cum laude lulusan luar negeri secara IQ itu luar biasa, tapi menyuap itu kan hakim sekian puluh miliar ke segala macam kan, it doesn't make sense. Buat dunia pendidikan, orang pintar seharusnya berbudi luhur, tapi kan di mana korelasinya, nggak ketemu gitu bang, ya kan? Betul. Itu kalau pendidikan hanya melahirkan orang-orang pintar kan. Pintar. Yang abang dalam perspektif ini bawa dalam podcast ini adalah proses pendidikan tidak hanya melahirkan orang pintar. Mungkin kalau orang pintar cuma minum tolak angin doang gitu kan. Tapi yang kita butuhkan orang yang sampai kepada level makna dan rasa tadi. Betul. Kan sebetulnya kalau kita merujuk pada teorinya Benjamin S. Bloom aja, itu kan ada 3 yang dikejar dalam pendidikan itu. Hand, head, heart. Hand, tangan, head kepala, heart, jantung kita. Atau jadi keterampilan, intelektualitas, okay. hati.
hati ini bisa dibilang sebagai nurani, Spiritualitas spiritualitas, gitu ya, moral. moral. Oke, oke. Nah, walaupun kalau tanpa agama sebetulnya itu kosong juga gitu loh, moralitas itu. Nah, makanya saya lebih spesifik pada tipe yang ketiga itu adalah penerus tugas kenabian. Ini bisa dibilang seperti ini nggak Bang? Seperti level atau berjenjang nggak? Jadi kayak tipe satu atau level satu tadi tipe guru sebagai filsuf, terus level 2 atau bukan? Enggak. Enggak ya. Jadi ini Pembagian klasifikasi aja ya, bukan lebih levelisasi. justru ya sebetulnya nanti guru pada akhirnya harus memiliki ketiga ini. Oh, oke, jadi Ketiga tiga-tiganya ini. harus bisa ya mereka ya. Karena kan gini, kalau tipe filsuf itu kira-kira lebih pada mengasah intelektual, Ya, ya, otak gitu ya. ya. Kemudian guru tipe sahabat murid itu mengasah tadi lebih pada sosial, ya. Ya. Guru tipe penerus tugas kenabian lebih kepada hati. Oke, oke nyambung. Jadi, Karena kan misalnya kalau dulu guru tipe filsuf itu kalau saya di buku saya lebih menekankan titik tekannya guru tipe filsuf itu adalah bagaimana guru itu melatih anak-anak untuk bertanya. Sampai gurunya tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Ah, itu baru guru itu berhasil itu. oke, Karena oke. kan sebetulnya orang yang paling hebat itu adalah orang yang pandai bertanya. Membuat pertanyaan yang berkualitas itu nggak gampang loh. Oh iya, betul, Bang. Susah Ini loh. saya sambil sambil podcast ini sambil mikir nih. Susah dong. Sambil Membuat mikir nih. pertanyaan berkualitas itu susah. Iya, iya. Gitu. Apalagi kalau kosong kan. Makanya kan isi di kepala aja kan kita ngomongin Socrates ya, kita pernah belajar tentang Socrates, Eh, Neurotika, pernah belajar Plato, Aristoteles dan segala eh, macam. Jadi iya. kalau tipe filsuf yang dididik adalah Otak, head. Kalau tadi tipe sahabat yang dididik adalah handnya. handnya, Kalau tipe pewaris tugas kenabian yang dididik adalah hatinya. heart. Iya, oke. Siap, siap. Nah, ini menarik banget Bang ya. Hmm. Buat teman-teman juga gitu kan, anak-anak muda, mahasiswa gitu kan, Gen Z gitu kan, pelanggan dan penonton setia channel ini Asrama Yapi. Teman-teman insya Allah ya kita banyak menghadirkan tokoh-tokoh, kemudian para pembicara inspiratif juga. Mudah-mudahan teman dapat beberapa insight yang bisa buat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk klik tombol di pojok kiri ya, pojok kiri bawah nih. Ya, uh, tekan jangan lupa untuk diklik, di like, subscribe ya channel kita Asrama Yapi, dan jangan lewatkan lonceng, karena dengan lonceng itu nanti teman-teman akan ada notifikasi-notifikasi jika kita membuat konten-konten terbaru. Sekali lagi terima kasih Bang Romani ya, Terima waktu sendiri yang kasih. membesarkan kita, tapi insya Allah ini bukan titik ya, ini koma ya. Nah, Jangan sampai kapok kalau diundang lagi ke forum podcast Asrama Yapi kita. mudah-mudahan terus berlanjut. Saya pikir itu terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang ya. Insya Allah. Yeay, tepuk tangan dulu dong nih.